Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai terkait psikiatri ya. Kita pelajarin tentang psikiatri. Ya, yang pertama kita bahas adalah skizofrenia ya, skizofrenia. Psikiatri. Yang kita bahas skizofrenia ya, skizofrenia ya. Nah, jadi skizofrenia ini ya merupakan suatu penyakit kejiwaan ya, gangguan jiwa ya, bisa kita bilang gangguan jiwa ya. Di mana pada penyakit skizofrenia apa tadi? Kelebihan neurotransmitter apa tadi? Dopamin. Iya ya. Jadi pasien yang mengalami skizofrenia ini kelebihan neurotransmitter, yaitu kelebihan dopamin ya. Berarti tata laksana kita ketika pasien mengalami yang namanya kelebihan dopamin, otomatis kita harus menghambat produksi dopaminnya ya. Kita harus menghambat produksi dopaminnya ya. Nah, untuk menghambat produksi dopamin ini maka kita kenal obat-obatannya, yaitu antipsikotik ya. Jadi kita kenal, saya belum share ya. Saya belum share. Belum, Bang. Ya, Bang, belum ada share screen. Ya, sorry. Ya, jadi obat-obatan yang kita kenal itu ada yang namanya antipsikotik deh ya. Kita menggunakan yang namanya antipsikotik. Jadi untuk terapi dalam penghambatan dopamin kita akan menggunakan antipsikotik seperti itu ya. Nah, jadi untuk antipsikotik ini ada dua jenis deh ya. Ada dua jenis, satu ya generasi pertama. Jadi ada generasi pertama ya, atau yang sering kita sebut dengan nama tipikal ya. Kemudian ada yang generasi kedua. Generasi kedua yang kita sering sebut adalah atipikal ya. Atipikal. Nah, untuk generasi satu ya, kita bahas dulu ya terkait generasinya, ntar kita lihat contoh-contoh obat-obatannya ya. Untuk generasi satu yang tipikal, dia itu lebih menghambat dopamin deh ya. Jadi lebih menghambat dopamin dibandingkan serotonin ya, ya. Jadi lebih menghambat ke dopaminnya dibandingkan serotoninnya, seperti itu ya. Nah, karena dia hambatannya lebih ke dopamin ya, lebih ke dopamin hambatannya, maka yang paling sering muncul efek sampingnya yang paling sering ya, ekstra piramidal syndrome ya. Jadi untuk extra pyramidal syndrome ini kalian bisa sebut dengan nama dyskinesia akut, akut distonik ya. Akut distonik ya. Terus kalian juga bisa bilang dengan nama Parkinsonism ya. Parkinsonism ya. Nah, jadi Parkinson yang terjadi karena penggunaan obat-obatan seperti itu ya. Jadi ekstrapiramidal ini bisa disebut akut distonik atau bisa disebut dengan nama Parkinsonism ya. Kenapa bisa terjadi ini ya? Karena dihambat dopaminnya, otomatis pasiennya jadinya kekurangan dopamin ya. Otomatis pasiennya kekurangan dopamin seperti itu ya. Tunggu deh, astaga. Maaf. Salah kirim. Jadi Parkinsonism atau extrapiramidal syndrome ini terjadi karena kekurangan dopamin seperti itu ya. Sama deh, ini terjadi gangguan gerak ya.
Ya jelas, karena ketika disupres dopaminnya, ya dipres dopaminnya nggak keluar, ya otomatis yang muncul adalah gangguan gerak seperti itu ya, yang kita sebut dengan nama extrapiramidal syndrome ya. Jadi antipsikotik generasi 1 sering menyebabkan extrapiramidal syndrome ya. Nah, ketika antipsikotik ini menyebabkan extrapiramidal syndrome ya, ketika antipsikotik ini menyebabkan extrapiramidal syndrome, maka kita bisa memberikan terapi ya berupa difenhidramin ya, difenhidramin ya. Kita bisa memberikan terapi berupa difenhidramin atau trihexylphenidil. Trihexylphenidil ya, atau THP ya, trihexylphenidil ya. Jadi bisa menggunakan difenhidramin atau trihexylphenidil untuk pasien yang mengalami extrapiramidal syndrome ya. Nah, kedua obat-obatan ini memiliki efek apa tadi? Trihexylphenidil tadi memiliki efek apa? Iya, antikolinergik ya. Nah, kenapa kita membutuhkan antikolinergik? Ya, balik lagi ke teori tadi bahwasannya ketika dopamin ini turun kadarnya, otomatis seolah-olah ACH-nya tinggi. iya, asetilkolinnya tinggi. Jadi kita harus hambat di asetilkolinnya. Seperti itu. Biar apa? Biar balance. Seperti itu ya. Biar balance ya. Nah, kok kita nggak ningkatin, Kak? Kok kita nggak ningkatin dopaminnya aja biar balance lagi? Nah, pertanyaannya di situ ya. Kenapa kita harus menghambat asetilkolinnya? Kenapa kita nggak tambahin aja jumlah dopaminnya? Seperti itu ya. Ya nggak bisa kalau pada pasien Parkinson nih. Tapi kita bisa deh. Kita bisa memberikan yang namanya dopamin agonis deh. Ya, dopamin agonis ya. Tapi yang derivat ergot. Ya, yang derivat ergot. Ya, contohnya apa tadi yang derivat ergot? Bromokriptin. Ya, bromokriptin ya, kita bisa memberikan ini jika pasien mengalami jika pasien mengalami yang namanya NMS gitu ya, neuroleptik. Nah, ini yang sering merenggut nyawa, neuroleptik malignan syndrome namanya deh ya. Ada yang PKP di rumah sakit jiwa? Nggak ada ya. Kalau di rumah sakit jiwa saya rasa sering nemuin pasien extrapiramidal syndrome, sering nemuin pasien NMS ya. Jadi ini nanti pasiennya koma biasanya deh ya, penurunan kesadaran ya, GCS-nya turun ya kalau udah neuroleptic malignant syndrome, terus tangannya itu gemeter. Jadi dia koma tapi tangannya gemeter ya. Kemudian pasiennya itu akan terjadi peningkatan denyut jantungnya ya, takikardi ya. Jadi kalau udah pasien seperti itu, semua antipsikotik harus kita hentikan. Nanti kita akan memberikan antidotumnya yaitu bromokriptin. Ya, bisa kita berikan bromokriptin kalau pasien mengalami NMS ya. Tapi kalau cuman extrapiramidal syndrome ya udah kita cuman mainannya antikolinergik. Kita mainan di dopamin agonis ya kalau pasiennya NMS seperti itu ya. Bisa dipahamin? Ya. Jadi pasien-pasien yang seperti ini deh ya, pasien-pasien yang menggunakan generasi 1 ini ya, pasien-pasien yang menggunakan generasi 1 ini lebih cenderung terjadi yang namanya extrapiramidal syndrome dibandingkan yang namanya sindrom metabolik ya. Ada namanya sindrom metabolik. Sindrom metabolik nanti pasiennya di sini bisa mengalami umpama diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus ya. Karena apa? Ya, karena ternyata dopamin itu berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin ya. Meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, ternyata dopamin itu juga ternyata berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi ketika kita hambat dopaminnya ya, dan serotonin ini deh, maaf ya, dan serotonin ini, maaf, bukan dopamin tapi serotonin ya. Ternyata serotonin dan dopamin, intinya gitu
sudah intinya keduanya ini ya, tapi lebih dominan ke serotonin sih ya. Dan ternyata serotonin dan dopamin ya, itu berperan ya, dalam meningkatkan sensitivitas insulin ternyata deh ya. Dopamin dan serotonin ini berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi harapannya ketika kita hambat dopamin ini dan serotonin ini kita hambat, otomatis pasiennya juga bisa mengalami yang namanya sindrom metabolik seperti diabetes mellitus. Tapi angka kejadian extrapiramidal syndrome dan NMS jauh lebih tinggi ya ketika menggunakan generasi 1. Karena generasi 1 itu lebih dominan ke arah dopaminnya ya, lebih dominan ke arah dopaminnya dibandingkan serotoninnya ya, seperti itu ya. Nah, terus kalau generasi 2 ini nanti dia lebih dominan ke serotonin ya. Lebih dominan ke serotonin dibandingkan dopaminnya ya. Lebih dominan ke serotonin dibandingkan dopamin. Kan ya, ketika pasien ya gitu ya. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke ya, kita lanjut ya. Sekarang saya lihatin antidepresan, antipsikotik. Antipsikotik drug ya. Oke, saya lihat gambarnya ya. Nah, ini wait, ini apa nih? Nah, oke, coba kita buka nih ya. Jadi ini contoh-contoh obat-obatannya, Dek. Oh, ini yang tipikal signifikan. Oh ya, ini terkait kejadian metabolic syndrome-nya ya, metabolic abnormality risk in adult ya. Oke, nah jadi yang atipikal berarti generasi berapa, Dek? 2. Ya, generasi 2 ya. Contohnya apa? Clozapine ya. Terus kemudian olanzapine, quetiapine, risperidon ya, dan lain-lain. Ini contoh-contohnya ya. Lihat aja nih kalau yang generasi 2 ya, severe ya, terkait metabolic syndrome-nya ya. Seperti itu ya. Terus kemudian kalau yang tipikal berarti generasi 1 ya. Terus ada chlorpromazine ya, ada haloperidol, ada perpenazine ya. Seperti itu ya. Ini contoh-contoh obat-obatannya. Bisa dipahamin obat-obatannya. Memang materi ini mungkin jarang ya. Saya pun kalau disuruh hafalin yang mana generasi 1, paling cuma tahu clozapine sama olanzapine dan risperidon aja deh.
Untuk generasi 2 maaf. Untuk generasi 1 paling cuma tahu chlorpromazine sama haloperidol, nggak tahu yang lain-lain. Ya, memang jarang juga deh ya, jarang juga dipelajarin di kampus. Ada yang pernah dapat materi ini nggak di kampus? Jarang ya, jarang dikasih di kampus karena apa? Kampus tuh biasanya ngasih materi-materi yang paling sering terjadi di lapangan ya, hipertensi, ya gagal ginjal ya seperti itu ya. Oke, sampai sini bisa dipahamin. Ya, sekarang kita bahas bagaimana terapinya ya. Bagaimana terapinya pada pasien yang mengalami skizofrenia ya. Bagaimana terapinya ketika pasien mengalami skizofrenia. Nah, jadi kita bisa menggunakan ya step pertama itu kita bisa menggunakan satu antipsikotik ya. Antipsikotik. Jadi bebas mau pakai yang mana aja ya. Jadi kita menggunakan satu antipsikotik, bebas ingin menggunakan apa aja, bebas mau pakai tipikal atau yang atipikal. Ya, tipikal atau atipikal, nggak ada ketentuan, oh harus yang atipikal, oh harus yang tipikal, nggak ada ketentuan. Jadi intinya menggunakan satu antipsikotik, ya, menggunakan satu antipsikotik, entah itu yang tipikal atau atipikal, ya. Nah, kemudian ketika pasien tidak mampu teratasi dengan penggunaan satu antipsikotik, maka kita akan menggunakan dua antipsikotik, ya, dua antipsikotik, ya. Nah, namun harus yang beda generasi, ya, harus yang beda generasi, berarti kombinasi antara tipikal dan atipikal. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Nah, kemudian ketika pasien sudah menggunakan dua antipsikotik, ya, ketika pasiennya sudah menggunakan dua antipsikotik, namun tidak ada perbaikan, ya, tidak membaik, ya, maka ini kita akan sebut dengan nama ya TRS, deh. Kita sebut dengan nama TRS, ya, yaitu treatment resisten, ya, resisten skizofrenia, ya, skizofrenia. Jadi treatment resisten skizofrenia. Jadi kalau pasien sudah menggunakan dua antipsikotik namun tidak membaik gejalanya, ya, kita akan sebut treatment resistant skizofrenia. Ya, nah untuk TRS ini ya. TRS ini kita akan memberikan terapi. Terus TRS, clozapine resistant skizofrenia, ya. Namanya sekarang resistant skizofrenia ya. Tapi nggak tahu mau pakai apa aja. Ya, saya coba-coba aja ya. Karena ini masih belum jelas sebenarnya penyakit-penyakit kejiwaan ini, Dek. Makanya kalau saya lagi nongkrong sama teman-teman yang lagi sekolah psikiatri itu ya, jadi saling ngina, kamu pelajarin penyakit yang belum kita tahu. Semua pasiennya kayak gitu model keluhannya ya. Kayak gitu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini terkait skizofrenianya mungkinnya lebih agak simpel ya skizofrenianya ya. Skizofrenianya seperti ini. Terus kemudian untuk guideline-nya adik bisa pakai apa ini bagus ya. Apa ini bagus ya. Terkait American Psychiatric Association ini bagus ya. Ini bagus. Terus habis itu nih ya agak banyak juga ya. Terus adik kita punya yang Indonesia punya, Dek ya. Ini ada yang punyanya Indonesia ya. Ini Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa ya. Jadi lengkap banget tentang kedokteran jiwanya. Terus adik bisa kalau saya pakai NICE ya. NICE, tunggu dulu. Saya pakai apa ya ngejelasin ini? Oh, kalau NICE ini lebih ke obat-obatan, Dek. Wait. Tunggu dulu. Saya jarang baca soalnya tentang skizofren gini aja. Oh, bukan tentang obat-obatan nesnya. Berarti yang ini yang tentang obat-obatannya ini. Nah, ini mungkin tentang obat-obatan yang banyak.
Bukan juga, Ding. Ya, bukan juga. Ya. Jadi ini yang yang ini saya pakai, Dek, berarti Dek ngejelasin adik yang Kanadian ini ya. Jadi nah ini ya. Oh, ini udah clozapine resistance. Nah, ini ya. Ini ya. Jadi ini kelihatan enggak, Dek? Kelihatan enggak? Halo? Kelihatan, Bang. Kelihatannya. Jadi TRS itulah treatment resistant skizofrenia. Jadi ya ketika pasien mengalami treatment resistant skizofrenia, maka kita akan menggunakan clozapine ya. Terus habis itu ini ada step-stepnya untuk clozapine resistant skizofrenia ya. Berapa lama ini ya? Ini mungkin ada step-stepnya bagaimana cara mengatasi ya. Seperti itu ya, nanti bisa dibaca ya. Kalau memang tertarik ya. Kalau memang tertarik tentang kejiwa-jiwaan ini silahkan ya. Silahkan dibaca ya. Terus habis itu kita akan membahas ya. Kita akan membahas terkait depresi ya. Sekarang kita akan yang Indonesia saya lihatin dulu ya. Sama aja deh, sama aja ya. Jadi nanti bisa dilihat ya. Sekarang kita akan membahas, bisa dipahamin nggak step-step terapinya? Step-step terapinya bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Saya? Bisa, Ya, Bang. seperti itu ya. Sekarang kita akan membahas terkait depresinya ya. Depresi. Nah ya. Nah, jadi depresi tadi kekurangan apa, Dek? Depresi tadi terjadi karena kekurangan serotonin. Serotonin dan norepinefrin. Ya, serotonin dan norepinefrin. Ya, serotonin dan norepinefrin menurun. Ya, nah jadi pasien-pasien ini ya pasien yang mengalami depresi membutuhkan serotonin dan norepinefrin. Istilahnya seperti itu ya. Oke, saya lihat. Nah, sekarang kita bahas sedikit ya, terkait serotonin dan norepinefrin ini ya. Bagaimana cara kita meningkatkan suplenya pada pasien yang mengalami depresi ya. Bagaimana cara kita meningkatkan suplenya ya. Oke, kenapa saya buka Word? Saya butuh pen ya. Saya butuh pen, tunggu deh. Kok macet? Loh. Oke, saya pakai ini aja, Dek. Ini kelihatan nggak, Dek? Terlihat, Bang. Terlihat ya. Jadi ini namanya presinap, Dek, ya. Ini presinap, ya. Ini presinap dan ini presinap juga. Kelihatan kursor saya kan? Kelihatannya ya. Nah, jadi ini namanya presinap, ya, ini presinap dan ini presinap ya. Jadi ada presinap ya, yang dimana presinap ini bertujuan untuk mengeluarkan serotonin. Ada yang mengeluarkan norepinefrin, dan ada yang mengeluarkan asetilkolin seperti itu ya. Ada yang mengeluarkan hal-hal tersebut ya. Nah, kemudian kemana dia akan dikeluarin? Dia akan dikeluarin ke sinap. Ya. Jadi ini sinapnya, Dek. Ya, ini sinapnya ya. Nah, kemudian setelah dari sinap ya, kemudian reseptor-reseptornya ya, reseptor dari serotonin, reseptor dari noradrenalin atau norepinefrin itu berada di possinap. Ya. Reseptornya itu berada di possinap. Jadi ketika presinap ini mengeluarkan serotonin ya, serotonin itu akan keluar ke sinap, kemudian akan berikatan pada reseptornya yang berada di possinap. Bisa dipahamin? Jadi presinapnya mengeluarkan yang namanya neurotransmitter ke arah sinap ya. Presinapnya mengeluarkan neurotransmitter ke arah sinap yang dimana kemudian neurotransmitter tersebut
akan berikatan pada reseptornya. Reseptornya tersebut berada di possinap. Bisa dah. Ya. Jadi saya gambar aja ya. Kalau lihat gambar biasanya agak bingung ya. Kalau lihat gambar tuh biasanya agak bingung. Jadi lebih enak kita gambar sendiri gitu ya. Jadi anggaplah saya gambar ya. Saya gambarin ya. Tunggu. Jadi umpama ini adalah presinap ya. Ini umpama adalah presinap tadi ya. Nah, ya. Terus kemudian dan ini adalah possinapnya ya. Ini adalah possinapnya ya. Nah, ini adalah possinapnya dan ini adalah ya titik-titik ini adalah sinap. Ya. Nah, jadi saya gambarin tadi kan ada 3, saya gambarin jadi 1 aja ya. Jadi umpama ini ada pintu ya. Jadi di presinap ini ada pintu yang berfungsi untuk mengeluarkan serotonin atau 5-HT. Ya. Saya ketik 5-HT ya. Kemudian ada pintu juga yang mengeluarkan noradrenalin. Nah, ya saya fokus ke sini aja ya. Sebenarnya ada banyak pintu ya. Noradrenalin atau norepinefrin atau NE ya. Atau NE. Ya. Nah, reseptor serotonin. Nah, anggaplah ini reseptor serotonin. Saya gambarin yang warna merah. Saya gambarin yang warna merah. Ya, yang warna merah ini adalah reseptor serotonin. Ya, kemudian saya gambarin yang warna hijau. Yang warna hijau ini adalah reseptor noradrenalin yang berada di possinap. Ya, yang berada di possinap. Ini pos, ya, dan ini pre, ya, dan ini pre. Ya, ini pre dan ini pos, ya, dan ini sinapnya, ya. Jadi gambarannya seperti ini, ya, gambarannya seperti ini. Nah, jadi ketika ya serotonin keluar ya, ini serotonin nih, yang titik-titik biru ini adalah serotonin keluar ya melalui presinap melewati pintunya yaitu pintu serotonin keluar ya. Maka serotonin ini akan menuju ke possinap yang kemudian berikatan ke reseptor serotoninnya ya. Dan dia juga serotonin ini selain dia ke possinap ya, dia juga bakal balik lagi, bisa balik juga ke presinap. Jadi dia bisa ke sini ya, kalau udah dikeluarin di sinap dan dia bisa balik lagi. Dan dia bisa balik lagi. Ya. Jadi ada 2, dia bisa balik dan dia bisa ke sini. Dia bisa balik ke presinap dan dia bisa menuju ke possinap ya. Ketika dia menuju ke possinap, ya, ya, dia akan memberikan aksi, ya. Jadi ketika dia menuju ke possinap, dia akan berikatan dengan reseptornya yang ada di possinap, kemudian menimbulkan suatu efek, ya. Kemudian menimbulkan suatu efek. Ya, jadi ketika dia berikatan dengan reseptornya di possinap, dia akan menimbulkan suatu efek. Berarti kalau dia balik lagi ke presinap, timbul efek nggak? Tidak. Nggak nimbul, karena nggak ada reseptornya di presinap. Berarti dia harus menuju ke possinap untuk menimbulkan efek. Bisa dipahamin sampai sini? Bisa dipahamin? Bisa. Bisa ya. Nah, pada pasien yang mengalami depresi, terus kemudian panik, kemudian cemas, itu kekurangan epinefrin atau norepinefrin seperti itu ya, dan norepinefrin ya. Berarti caranya apa? Ya, berarti karena dia kekurangan serotonin, ya maaf bukan epinefrin, karena dia kekurangan serotonin ya, dan juga dia kekurangan norepinefrin ya, berarti cara kita adalah jangan sampai dia kembali lagi ke presinap ya, jangan sampai dia kembali lagi ke presinap. Jadi serotonin ini kita harus hambat biar nggak balik lagi ke presinap. Jadi harapannya ketika kita hambat biar dia tidak balik lagi ke presinap ya, jadi semuanya akan menuju ke possinap sehingga menimbulkan efek.
sehingga pasiennya tidak kekurangan jumlah dari serotoninnya. Jadi kuncinya adalah terapi depresi itu adalah biarin serotoninnya semua ke posinap biar menimbulkan efek. Sehingga kita harus hambat biar dia tidak balik lagi ke presinap. Karena kalau dia balik lagi ke presinap, dia tidak akan menimbulkan efek. Ya. Kenapa kita harus membiarkan serotonin itu ke posinap ya, karena untuk menimbulkan suatu efek di mana pasien-pasien yang depresi ini kekurangan serotonin. Jadi intinya kita harus meningkatkan jumlah serotonin yang berada di posinap seperti itu. Ya, caranya apa? Hambat biar dia nggak balik lagi ke presinap. Ya, jadi ada obat-obatan yang khusus menghambat di serotonin ini. Namanya apa, Dek? Selective serotonin reuptake inhibitor. Nah, baliknya ini yang saya bilang namanya adalah reuptake. Ya, jadi dia akan menghambat biar serotonin itu nggak balik lagi ke presinap dan harapannya semua menuju ke postsinap. Ya, sehingga menimbulkan efek farmakologi seperti itu. Ya, dan kemudian ya obat-obatan selanjutnya ada SNRI, Dek. Ya, serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. Berarti dia akan menghambat reuptake dari norepinephrine dan dia akan menghambat reuptake dari serotonin. Berarti kerjanya ada dua. Ya. Kemudian ada tricyclic antidepresan, DCA. Kerjanya bagaimana? Sama, Dek, sebenarnya ya. Sama kayak SNRI. Ya, secara tidak langsung tricyclic antidepresan ini sama kerjanya kayak SNRI. Mungkin Adik bisa lihat gambarnya di sini. Ya. Jadi gambarnya di sini ya, mungkin Adik bisa lihat ya. Jadi ini ya, ini untuk apa namanya transporternya ya. Jadi ini yang kuning ini adalah tricyclic antidepresan, Dek. Ya, yang kuning ini adalah tricyclic antidepresan. Jadi dia menghambat di serotonin dan dia juga menghambat di norepinephrine. Jadi sama aja kayak SNRI itu sama aja. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah kalau pasien mengalami depresi itu, ya kalau pasiennya mengalami depresi itu, kuncinya adalah ya tingkatkan jumlah serotonin dan norepinefrinnya ya. Di mana yang kita perlu tingkatkan? Ya otomatis kita harus meningkatkan di postsinap ya. Postsinap ya, cara kita harus meningkatkan jumlahnya di postsinap. Karena apa? Karena reseptornya berada di postsinap seperti itu ya. Nah, untuk terapi depresi, kemudian cemas dan panik itu sama deh ya. Untuk terapi depresi, cemas ya atau cemas ya. Kemudian atau panik ya. Itu sama ya, jadi sama, maksudnya sama adalah lini pertamanya itu mengutamakan pemberian SSRI. Lini pertamanya mengutamakan ya pilihan terapi SSRI sebagai lini pertama. Kalau nggak bisa SSRI-nya, kita bisa menambahkan atau mengganti dengan SNRI. Ya, kalau nggak bisa SNRI-nya, kita bisa mengganti dengan TCA, bisa ya. Terus ada lagi nanti golongan yang norepinephrine dengan dopamin reuptake inhibitor NDRI ada ya. Jadi intinya lini pertamanya adalah SSRI. Jadi untuk semua usia ya, untuk semua usia ya. SSRI merupakan pilihan pertama ya untuk semua usia ya. SSRI merupakan pilihan pertama pada gangguan depresi, cemas atau panik ini seperti itu ya. Sekarang kita lihat contoh obat-obatannya ya. Ini tadi nah ya mungkin ini ya. Ini contoh-contoh obat-obatannya deh ya. Jadi SSRI ada apa? Ada fluoxetine ya. Kemudian ada sertralin, citalopram ya, escitalopram ya, seperti itu. Terus tricyclic antidepresan ada apa? Amitriptilin, nortriptilin ya. NDRI ada apa? Bupropion. SNRI ada apa? Venlafaxine, duloxetine, seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu ya. Terus kemudian adik bisa terkait terapi
ini sebenarnya bebas ya, adik bisa baca di punyanya Kemenkes kita ya, terkait lini pertamanya ya. Adik bisa baca di sini. Di sini lengkap deh ya, lini pertamanya. Tapi kalau untuk depresi ya, itu ada lini pertamanya ya. Tunggu ini. Belum. Wait, tunggu deh. Bentar. Kok ke terlalu bawah? Oh, ini panik sudah. Nah, ya ini apa ini? Ini gangguan panik ya, gangguan panik ya sama aja deh terapinya. Jadi SSRI lini pertamanya, kalau nggak bisa pakai SNRI ya. Lini pertamanya itu. Jadi stepnya itu sama aja. Jadi ini sama ya, gangguan panik. Cemasnya mana ya? Tunggu deh, ada cemas juga di sini atau di bawahnya panik cemas? Nggak ada cemas. Ada kok cemas di sini. Saya pernah baca kok ini juga. Ini mungkin cemas. Oh iya, ini mulai cemas. Ini mulai cemas. Ah, ini dia. Ini gangguan ansitas ya. Ini gangguan ansitas. Ya sama deh ya, ansitas ini juga penggunaan SSRI ya. SSRI SNRI seperti ini. SSRI lini pertama nggak bisa, SSRI pindah ke SNRI atau kombinasi, nggak bisa NSRI pindah ke TCA seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin berdiskusi? Halo, ada yang ingin bisa dipahamin terkait step-step terapinya? Kalau UKI itu kan intinya step terapi deh ya. Suara saya kedengeran nggak ini? Terdengar Bang. Terdengar ya. Jadi intinya kalau UKI itu ya step-step terapinya ya, step-step terapinya kalau untuk UKI-nya ya, step-step terapinya. Tapi biasanya pasien-pasien dengan cemas, kemudian pasien-pasien dengan panik, skizofrenia ya. Intinya jiwa-jiwa itu deh ya. Intinya pasien-pasien dengan jiwa itu ya. Kalau kata teman saya ya, ini kata teman saya ya, bukan kata saya ya. Intinya apa? Tidurin aja ya. Biar apa? Biar nggak ngamuk. Nah, kayak gitu modelnya. Jadi tidurin aja. Jadi ketika kalian melihat alprazolam ya, terus kemudian diazepam ya, itu tidurin aja pasiennya ya. Seperti itu. Ya, jadi dokter-dokternya itu ketika menemukan kasus jiwa itu tidurin aja ya. Ada yang pernah lihat resep kejiwaan nggak? Waktu PKP kemarin, ada yang pernah lihat? Ada Bang. Ada apa dikasih obatnya, Dek? Apa dikasih? Lupa. Dikasih apa pasiennya kemarin waktu lihat resepnya? Lupa. Bentar Bang, Apa yang bilang lupa. ada tadi lupa? Nah, Oh, iya. haloperidol. Gitu ya. Oh, haloperidol berarti antipsikotik ya, berarti skizofren pasiennya Sama ya. diazepam. Iya, biar tidur. Nah, diazepam itu kan bukan antipsikotik, tujuannya biar tidur. Intinya ditidurin pasiennya. Ya, itu prinsip seorang dokter deh. Intinya pasien ditidurin. Ya, biar apa? Biar nggak ngamuk. Kalau ngamuk kenapa? Kewalahan, keluarganya kewalahan. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu ya terkait jiwa-jiwa ya. Jangan sampai gila kalian ya, UKI jangan sampai gila ya. Terus minum obat-obat antidepresannya kayak gitu jangan ya. Oke, sampai sini ada yang ingin berdiskusi. Besok kalian sibuk enggak kalau besok? Enggak Bang. Enggak ya. Kalau besok saya mulai, gimana, Dek? Maksudnya nggak sibuk, Bang. Hah? Oh, enggak sibuk. Oh, iya. Kalau besok kita mulai jam 2 bisa nggak? Besok jam 2 saya mulai.
Boleh nggak saya mulai Bisa. jam 2 besok? Bisa ya? Besok besok kita bahas infeksi bakteri dulu ya. Infeksi bakteri dulu yang kita bahas ya. Maaf Oke. Kak, Ya. kalau jam besok yang anak Unhas masuk Oh, yang PKPA hari juga, Minggu Kak, jam yang hari berapa, Minggu. Dek, PKPA-nya? Selesainya kayak tadi Kak, kayak kalau dimulai jam 4-an waktu Kakak, jam 5 di sini kayaknya dapat. Oh, gitu. Berarti besok kita Iya, mulai maaf jam 4 Kak. ya. Nggak apa-apa, Dek. Selu. Ya, berarti besok kita mulai jam 4 ya. Besok kita mulai jam 4 lagi ya. Oke, ya sampai sini ada yang mau diskusi kasus atau gimana? Ya tadi anak Unhas ya, tadi anak Unhas, anak-anak siap UKI Unhas tadi saya bimbing PKP tadi. Siapa namanya anaknya? Nurrahmi. Oh iya Kak, sama gelombang. Oh ya. Nah, tadi Nurrahmi diskusi kasus PKPA-nya sama Dwi Yu Anggraini apa kayak gitu ya. Iya Kak, karena Kamis atau Jumat kami mau seminar kasus di rumah sakit. Oh gitu. Kasusnya beda Iya, Kak. pasti. Beda-beda Kak, tiap orang harus beda. Iya. Tadi apa namanya dia konsultasi kasusnya dia sih. Iya Kak. Jadi diskusi jam berapa tadi? Jam 1-an gitu ya. Jadi Beberapa gitu. masih diselesaikan Kak, jadi belum bisa diskusi sama Kakak. Rencananya juga mau tanya-tanya. Oh iya. Jadi siap UKI-nya nyuruh kayak gitu ya. Sekalian bimbing PKP. Oh ya udah nggak masalah ya. Kalau sekalian bimbing PKP masalah gitu ya. Oke, ya sampai sini kalau tidak ada pertanyaan silahkan malam mingguan. Nggak ada pertanyaan, ada yang mau malam mingguan ini. Udah ditunggu sama cintanya mungkin. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Besok kita lanjut lagi jam 4 ya. Jam 4 kita bahas terkait infeksi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bang. wabarakatuh. Sama-sama. Bang. Sama.